SDB Art AI balik lagi. Udah siap dengerin cerita mistis dari gua? Langsung aja ya. Kenalin, Sinta. Cewek 25 tahun yang kerja di sebuah perusahaan distributor makanan sebagai staf admin. Hidupnya simple, gak ribet. Tiap pagi dia bangun, ngopi dulu sambil scroll-scroll medsos, lalu siap-siap berangkat kerja. Di kantor, Sinta bukan tipe yang nyari masalah. Dia cuma fokus ngurusin data, laporan, dan kerjaan administrasi yang kadang bikin ngantuk, tapi ya gimana, namanya juga kerjaan. Sinta ini orangnya easy going, tapi juga teliti dan rajin. Teman-teman kantor suka karena dia selalu siap bantu kalau ada yang kesusahan, tapi dia juga nggak suka ribut atau drama yang nggak jelas. Dia lebih milih santai, ngopi sore bareng teman, atau nonton drama Korea buat hiburan setelah pulang kerja. Nah, di sisi lain, ada Agung, pacar Sinta yang usianya 28 tahun. Agung kerja di sebuah bank swasta sebagai analis keuangan. Kerjaannya cukup serius dan penuh tekanan, tapi Agung tipe yang pintar ngatur waktu. Dia suka olahraga pagi sebelum berangkat, dan kalau lagi stres, dia biasanya main gitar atau dengerin lagu favoritnya. Sinta dan Agung udah pacaran lebih dari setahun. Hubungan mereka stabil, gak pernah ribut yang berarti, dan selalu romantis. Mereka sering banget jalan bareng, makan malam di tempat favorit, atau sekedar nongkrong sambil ngobrol ngalor ngidul soal masa depan. Kedua hidup mereka berjalan normal dan nyaman sampai suatu hari, muncul karyawan baru di bank tempat Agung kerja. Orangnya muda, energik, dan cepet nyambung sama banyak orang di kantor. Kehadirannya bikin suasana kantor jadi lebih hidup, tapi juga mulai bikin gelisah yang gak jelas di hati Sinta. Sinta dan Agung itu pasangan yang bisa dibilang udah level dewa dalam urusan pacaran kota. Gak cuma sekedar pegangan tangan atau kencan biasa, mereka udah kayak dua sejoli yang lagi ngerayain cinta tanpa batas. Kadang mereka check-in di hotel, ngabisin waktu berdua tanpa gangguan. Sinta suka ngerasa nyaman dan aman di pelukan Agung, sampai kadang hatinya kepikiran masa depan. Suatu malam, pas lagi rebahan di hotel, Sinta pelan-pelan bilang dengan nada sayang, "Gung, kapan kita nikah sih? Kayaknya kita harus cepet ya." Belum sempat Sinta lanjutin, omongannya Agung udah cepet potong. "Ya lo tenang aja Sin, begitu karir gua naik satu level lagi, gua bakal nikahin lo kok, dan itu gak lama lagi." "Janji ya Gung?" Suara Sinta manja banget. "Iya, janji." Mereka tertawa kecil, suasana makin hangat dan romantis. Buat mereka, dunia seolah milik berdua dan masa depan yang indah terasa begitu dekat. Tapi di sisi lain, di kantor Agung, suasana mulai berubah. Ada karyawan baru, namanya Melan. Cewek itu kerja sebagai teller, tapi bukan sembarang teller biasa. Wajahnya bukan cuma cantik, tapi bohai semok dengan kulit glowing yang bikin mata nggak bisa berhenti ngeliatin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan cuma muka doang glowing, tapi leher sampai kaki hitam mencekam. Melan kayak punya aura misterius yang beda dari yang lain. Awalnya, interaksi Agung dan Melan biasa aja. Kadang ngobrol ringan di sela-sela jam istirahat kantor, bahas hal-hal ringan tentang pekerjaan atau gosip ringan kantor. Kadang juga mereka nongkrong bareng setelah pulang kerja, makan atau ngopi santai. Tanpa disadari, obrolan itu mulai bikin mereka nyaman satu sama lain. Ada rasa klik yang tumbuh pelan-pelan yang awalnya mereka sendiri nggak ngeh. Melan dengan sikapnya yang ceria dan perhatian, jadi sosok yang beda dari cewek-cewek lain yang pernah Agung temui. Agung pun mulai ngerasa ada sesuatu yang beda dalam hatinya. Bukan cuma soal ketertarikan fisik, tapi juga rasa nyaman yang susah dijelasin. Hubungan Agung dan Sinta makin dalam dan serius. Mereka udah kayak pasangan yang hampir nyatu, berbagi mimpi dan rencana masa depan. Tapi hidup memang suka kasih kejutan yang gak terduga. Suatu malam di kamar hotel langganan mereka, suasana yang biasanya hangat tiba-tiba berubah tegang. Sinta nyodorin alat tes kehamilan ke Agung. Matanya berbinar, tapi juga penuh harap. Alat itu menunjukkan hasil yang jelas, positif. Agung terkejut, matanya sampai membelalak. "Ah, gimana bisa? Kita belum siap, Sin." Suaranya serak, penuh kebingungan dan takut. Sinta dengan tegas tapi sayang bilang, "Siap nggak siap, lo harus siap, Gung. Lo harus cepet tanggung jawab." Agung menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Oke, bentar-bentar, gue beresin semuanya. Gue janji." Berita kehamilan itu jadi beban berat buat Agung.
dia mulai stres, pikirannya kacau, dan fokus kerjanya buyar. Di kantor, ekspresinya berubah. Melan yang jeli lihat gelagak Agung langsung coba deketin. Tapi jangan salah, Melan ini udah jago baca situasi. Sekali dia mulai ngobrol, Agung langsung kayak dapat suntikan energi baru. "Dah, pulang kerja lo ikut gua, Gung. Kita happy aja dah. Masalah lo simpen sendiri ya," kata Melan dengan senyum menggoda. Malam itu, selepas kerja, Agung dan Melan pergi ke sebuah diskotik yang hits. Mereka minum, joget-joget edan, dan pelan-pelan mabuk. Agung yang awalnya penuh beban, mulai lupa sama masalahnya, terhanyut dalam euforia malam. Saat mabuk, Agung bawa Melan ke hotel langganan. Masuk kamar, suasana berubah jadi panas. Lo pasti udah bisa nebak, rudal Agung menembus cewek bohai itu tanpa ragu. Tapi ya, lo juga tahu bro, cewek model Melan ini udah nggak segel lagi, santai aja lah. Pagi itu, Agung terbangun dengan kepala masih pening di kamar hotel yang berantakan, bekas gempa lokal semalam. Di sampingnya, Melan terbalut selimut putih, tapi air mata mengalir deras di wajah cantiknya yang semu. "Lo, kenapa Mel? Udah sini sayang, jangan khawatir ya." Agung liris sambil memeluk dan mencium kening Melan. Melan pun bersandar pelan, mencari sedikit ketenangan di pelukan Agung. Suasana hotel yang semraut seolah jadi saksi bisu drama yang baru saja mereka lewati. Sementara itu, di kantor, Sinta mulai kelihatan tanda-tanda fisiknya nggak fit. Dia sering mual dan muntah. Sampai teman kantornya tanya, "Lo sakit, Sin?" Sinta cuma jawab santai, "Ah, masuk angin kali." Tapi di malam hari, Sinta coba hubungi Agung. Teleponnya nggak diangkat. Chatnya centang dua, tapi nggak dibaca. Besok paginya sama aja, Agung seperti menghindar. Setelah kejadian malam itu, hubungan Agung dan Melan makin mesra dan terbuka. Di kantor, gosip makin panas. Semua udah tahu Melan sekarang pacarnya Agung. Ngerasain perlakuan kayak gitu, Sinta jadi bingung dan sakit hati. Dia nyoba cari Agung di kantor setelah jam pulang, berharap bisa ketemu dan minta penjelasan. Sayangnya Sinta telat beberapa menit, kantor udah sepi. Malamnya Sinta coba telepon Agung lagi, tetap nggak diangkat. Tiba-tiba muncul pesan WhatsApp dari Agung. "Jangan cari gua lagi. Gua udah bilang, tunggu gua satu level lagi. Lo malah hamil. Kita putus." Pesan itu bak petir di malam gelap, menghancurkan hati Sinta yang selama ini percaya dan berharap. Pagi itu, sekitar jam 8, Sinta udah ada di depan kantor Agung. Dengan hati yang udah meledak-ledak. Dia nekat masuk ke dalam bank, ketemu satpam, dan akhirnya diizinin masuk. Begitu masuk ke dalam, matanya langsung nangkep pemandangan yang bikin darahnya mendidih. Agung dan Melan lagi bercanda mesra. Melan duduk di pangkuan Agung dengan pose yang jelas-jelas gak sopan buat pacar orang. Sinta gak bisa tahan lagi. Tasnya langsung dia lempar ke lantai dengan keras. Suaranya pecah sambil teriak. "Jadi ini kelakuan lo, binatang lo, Gung. Lo udah hamili gua, sekarang lo malah cari korban lain." Melan dengan ekspresi dingin tapi nyolot, nyeletuk. "Siapa ini, Gung?" Tanpa pikir panjang, Sinta langsung menampar wajah Melan keras. Plak! "Diam lo pecun. Lo gak bisa cari pacar sendiri, malah pacar orang lo sikat juga." Tapi drama makin panas waktu Agung malah bela Melan. Dengan cepat, Agung balik menampar muka Sinta. "Diam lo. Gua udah bilang, lo jangan cari gua lagi. Kita kan udah putus." Lalu Agung buka pintu dan manggil satpam. "Usir dia. Dia bikin gaduh di sini." Sinta cuma bisa terdiam, pedih dan marah sekaligus. Hatinya hancur, tapi dia nggak mau kalah begitu aja. Sinta meninggalkan kantor Agung dengan hati yang berkecamuk. Marah, kesal, sedih, campur jadi satu. Perasaan itu makin jadi ketika dia sampai di rumah. 3 hari berturut-turut, Sinta bengong, murung, melamun, dan nangis tanpa henti. Semua rasa sakit itu mengendap di dalam dirinya, membakar jiwa dan pikirannya. Sampai akhirnya dari mulut Sinta keluar kata-kata yang penuh dendam dan kemarahan. "Gua bunuh kalian semua." Tanpa pikir panjang, Sinta ambil kunci mobil dan langsung tancap gas ke rumah bibinya yang ada di pesisir pantai. Sesampainya di sana, dengan mata yang sembab dan suara parau, Sinta cerita semuanya. Dari awal hubungan dengan Agung, kehamilannya, sampai pengkhianatan yang baru saja dialami.
Bibi Sinta yang lebih dikenal dengan nama Mak Jarsiah adalah seorang dukun santet yang sudah tua dan penuh pengalaman. Mata Mak Jarsiah memerah penuh amarah saat mendengar cerita ponakannya itu. Kalau begitu, akan kubuat kedua orang itu mati menderita, kata Mak Jarsiah dengan suara serak namun penuh ketegasan. Tapi sebelum memulai ritualnya, Mak Jarsiah minta satu syarat dari Sinta. Berikan aku foto kedua orang itu, Agung dan Melan. Tanpa basa-basi, Sinta kasih foto Agung yang dia simpan. Namun untuk foto Melan, Sinta harus kembali ke kota dan bertindak seperti mata-mata dan paparazi. Setelah usaha keras dan penuh ketegangan, akhirnya Sinta berhasil mendapatkan foto Melan sedang berjalan mesra di sebuah mall. Terlihat santai tanpa beban. Dengan bukti itu di tangan, Sinta langsung balik ke rumah Mak Jarsiah. Setelah syarat terpenuhi, malam ritual pun tiba. Malam itu, rumah Mak Jarsiah dipenuhi aura gelap dan hawa mistis yang pekat. Lilin menyala redup, mengeluarkan bayangan menari di dinding yang seakan hidup. Sinta berdiri tegang di samping Mak Jarsiah, menatap penuh amarah dan dendam yang membara. Mak Jarsiah mulai membuka ritualnya. Dengan gerakan tenang tapi penuh kekuatan, dia mencelupkan jarum hitam ke dalam cairan merah pekat. Sambil melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara serak dan penuh tenaga, dia menusukkan jarum itu ke foto Agung dan Melan yang tergeletak di meja. Hari-hari berlalu, tanpa disadari Agung mulai merasakan sakit yang aneh dan tak tertahankan. Rasa panas menjalar di tubuhnya, terutama di area bawah. Suatu malam, Agung bangun dengan rasa terbakar hebat di kemaluannya. Kulit di sekitar itu terlihat hangus seperti terbakar api. Bau gosong yang menusuk hidung membuatnya muntah-muntah. Sementara itu, Melan yang biasanya ceria mulai berubah drastis. Dia merasa mual luar biasa hingga suatu saat muntahannya tak biasa. Paku-paku kecil mulai keluar dari mulutnya, membuat semua yang melihatnya kaget dan takut. Tubuh Melan membengkak, perutnya terasa seperti ditekan kuat sampai akhirnya meledak dengan suara mengerikan. Sakit dan penderitaan mereka makin menjadi. Tubuh Agung melemah dan rasa terbakar makin parah sampai akhirnya kemaluannya hitam gosong dan hangus terbakar. Sebuah kematian yang menyakitkan dan tragis, meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Kematian Agung dan Melan bukan karena kecelakaan, tapi murni akibat santet yang dilakukan Mak Jarsiah atas permintaan Sinta. Masyarakat pun dibuat terkejut dan takut dengan kematian mengenaskan ini. Jenazah mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat sulit dikenali, membuat cerita santet ini menjadi bisik-bisik menakutkan yang tersebar luas. Sinta yang sebelumnya dihantui rasa sakit dan pengkhianatan, kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih dingin dan kuat. Dia bukan lagi cewek polos yang mudah terluka. Santet Mak Jarsiah berhasil membalas semua penderitaan yang dia rasakan. Rasa puas dan sedikit lega mengalir di dadanya, walau tak sepenuhnya hilang. Rasa sakitnya berubah menjadi api dendam yang membara dan rasa tanggung jawab yang semakin berat. Namun, di balik semua itu ada satu hal yang terus menghantui pikiran Sinta, janin yang tumbuh di dalam rahimnya. Bukan hanya sebuah harapan hidup baru, tapi juga sebuah beban besar yang harus dia hadapi sendiri. Suatu sore, di rumah Mak Jarsiah yang sunyi dan penuh aura mistis, Sinta datang membawa keputusan beratnya. Mata Sinta yang dulu penuh air mata kini terlihat tajam dan penuh tekad. "Mak, aku gak kuat lagi." Suara Sinta pelan tapi tegas. "Janin ini aku harus gugurin." Mak Jarsiah menatap ponakannya dengan serius, memahami betapa beratnya keputusan itu. "Ini bukan hal mudah, Sin. Tapi kalau itu yang terbaik buat lo, aku akan bantu," jawab Mak Jarsiah sambil menyiapkan alat-alat ritual yang diperlukan. Ritual pengguguran itu bukan proses biasa,
Mak Jarsiah menggunakan mantra dan ramuan khusus yang hanya dia kuasai. Sinta harus melewati penderitaan fisik dan emosional yang dalam. Selama berjam-jam Sinta merasakan sakit yang luar biasa, bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari jiwanya. Dia menangis, merintih, dan berdoa agar semua rasa sakit ini cepat berlalu. Tapi di tengah penderitaan itu, Sinta merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa dendam yang selama ini membara perlahan berganti dengan kekosongan dan keheningan yang mendalam. Dia sadar jalan yang dia pilih bukan jalan mudah, tapi ini adalah harga yang harus dia bayar untuk membebaskan diri dari masa lalu yang kelam. Setelah ritual selesai, Sinta terbaring lemah tapi dengan rasa lega yang sulit diungkapkan kata-kata. Mak Jarsiah duduk di sampingnya, memberikan dukungan dan pelukan hangat yang membuat Sinta merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya Sinta mulai mencoba untuk bangkit kembali. Namun dia tahu luka ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pengingat akan masa lalu yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan balas dendam. Sinta kini bukan lagi cewek yang sama. Dia sudah berubah, lebih kuat, lebih dingin, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di depannya. Brusis, perjalanan cerita pembalasan sang mantan ini udah kita lewatin bareng-bareng. Dari kisah cinta yang manis, pengkhianatan yang pahit, sampai balas dendam yang gelap dan tragis. Sinta, Agung, dan Melan jadi gambaran nyata betapa rumitnya hidup dan hubungan manusia. Kadang, cinta bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa berubah jadi api yang membakar hati. Balas dendam mungkin terasa manis di awal, terutama saat kita lagi terluka. Tapi jangan lupa brosis, balas dendam itu ibarat api yang nyala di dalam diri kita sendiri. Dia bisa membakar habis semua yang kita punya, termasuk hati kita sendiri. Sinta yang awalnya polos, akhirnya berubah jadi sosok yang keras dan dingin karena luka yang dia alami. Tapi di balik itu semua, dia juga kehilangan sesuatu yang berharga, bagian dari dirinya yang mungkin gak akan pernah kembali. Kita semua pasti pernah merasakan sakit hati, pengkhianatan, atau kehilangan. Tapi cara kita menghadapi itu yang menentukan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mau terus terjebak dalam api dendam? Atau justru belajar memaafkan dan melangkah maju? Ingat brosis, hidup itu nggak selalu tentang menang atau kalah. Kadang, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Jangan biarkan luka masa lalu menguasai hidup lo. Jangan sampai balas dendam jadi pilihan utama yang malah merusak masa depan lo. Lebih baik fokus buat bangun diri, cari kebahagiaan yang sehat, dan kelilingi diri lo sama orang-orang yang benar-benar peduli. Kalau lo lagi ngerasain hal yang berat, jangan ragu buat curhat ke orang terdekat atau cari bantuan profesional. Karena brosis, gak ada salahnya minta tolong. Malah, itu tanda lo kuat, bukan lemah. Terakhir, jangan lupa buat selalu jaga hati dan pikiran lo, karena di situ letak kekuatan terbesar kita sebagai manusia. Terima kasih banget udah dengerin cerita pembalasan sang mantan versi SDB ARTAI. Semoga cerita ini bukan cuma hiburan, tapi juga jadi pelajaran berharga buat kita semua. Stay safe, keep your heart strong, and jangan lupa bahagia.